Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Wicaksono Aji. NIM saya 0820230007. Saya dari Universitas Politeknik Astra dan saya dari Prodi Teknologi Rekayasa Logistik. Saya di sini akan menjelaskan mengenai tugas akhir saya untuk memenuhi mata kuliah Bahasa Indonesia, yaitu berupa jurnal atau karya ilmiah yang berupa jurnal yang bertemakan Jurnal Pengembangan Produk Spare Part PT Astra Daihatsu Motor Divisi Service Parts. Sebelum itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu PT Astra Daihatsu Motor. Jadi, PT Astra Daihatsu Motor merupakan perusahaan otomotif yang memproduksi mobil dengan merek Daihatsu. Perusahaan ini memiliki satu divisi part khusus yang bertugas menyediakan layanan suku cadang kendaraan bermerek Daihatsu, yaitu Daihatsu Service Part Division. Saat ini penjualan suku cadang Daihatsu sudah cukup luas, baik di dalam negeri, domestik, maupun ekspor ke beberapa negara, seperti Jepang, Thailand, Saudi Arabia, Afrika Selatan, Malaysia, dan berbagai negara lainnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa itu product development atau yang bisa disebut dengan pengembangan produk. Nah, product development atau pengembangan produk adalah proses mengubah ide menjadi sebuah produk yang inovatif yang dapat direalisasikan dan digunakan. Nah, untuk membuat product development atau pengembangan produk ini terdapat 8 langkah proses. Yang pertama itu ada penciptaan ide, yang kedua ada penyaringan ide, yang ketiga ada pengembangan dan pengujian konsep, yang keempat ada pengembangan strategi pemasaran, yang kelima ada analisis bisnis, yang keenam ada pengembangan produk, yang ketujuh ada uji pemasaran, dan yang terakhir yang kedelapan itu ada komersialisasi. Selanjutnya, saya akan masuk ke dalam pendahuluan, yang dimana mengapa saya mengambil tema product development ini atau pengembangan produk ini, karena menurut saya saat ini pada dunia industri banyak perusahaan yang memahami bahwa pengembangan produk itu secara berkelanjutan sangatlah penting, yang tujuannya adalah untuk meningkatkan pangsa pasar dengan cara mengeluarkan produk baru yang dapat diterima di pasaran, yang pada akhirnya tujuannya adalah satu, yaitu meningkatkan keuntungan perusahaan itu sendiri. Nah, pengembangan produk mempunyai peran penting bagi kelangsungan suatu perusahaan karena dapat mendorong terciptanya lebih banyak produk serta inovasi-inovasi terhadap produknya. Nah, hal tersebut pada akhirnya akan membuka peluang lebih besar untuk menjangkau target pasar yang lebih luas sehingga keuntungan yang diperoleh dapat semakin meningkat. Sebuah produk itu dianggap baru ketika memenuhi beberapa kriteria. Yang pertama itu ada produk yang sepenuhnya baru di pasaran. Yang kedua yaitu ada produk bagi perusahaan yang mengembangkannya. Dan yang ketiga adanya modifikasi pada produk yang sudah ada. Nah, dari ketiga kriteria tersebut, tujuannya yaitu untuk memastikan bahwa produk baru atau yang disempurnakan memenuhi kebutuhan pelanggan dan membantu perusahaan mencapai tujuan bisnisnya. Selanjutnya, saya akan masuk ke dalam hasil dan pembahasan. Yang pertama, pembahasan dulu. Nah, terdapat latar belakang terciptanya pengembangan produk pada spare part PT Astra Daihatsu Motor. Nah, pengembangan produk spare part ini dilatar belakangi oleh dorongan untuk mengeksplorasi peluang pasar yang ada dan meningkatkan pendapatan perusahaan dengan menawarkan solusi yang kompetitif di pasaran. Langkah ini bertujuan untuk memenuhi permintaan konsumen akan produk yang lebih terjangkau namun tetap memiliki kualitas yang dapat diandalkan. Yang kedua yaitu peluang pasar dilihat dari tren konsumen. Terdapat peluang pasar yang diciptakan dari kondisi tren konsumen spare part di Indonesia setelah 3 tahun pemakaian kendaraan atau mobil. Nah, konsumen itu cenderung untuk membeli lagi genuine parts atau spare part asli dengan alasan harga spare part asli lebih mahal. Nah, dengan adanya peluang pasar tersebut, PT Astra Daihatsu Motor melihat adanya peluang pasar yang sangat besar. Maka dengan cara mengembangkan produk spare part-nya dengan membuat spare part yang secara harganya lebih murah dibandingkan dengan spare part yang asli, namun memiliki kualitas yang hampir sama dengan spare part yang aslinya. Nah, PT Astra Daihatsu Motor ini menyebut spare part mereka yaitu DVP atau Daihatsu Value Part.
Nah, di sini juga terdapat ada gambar untuk peluang pasarnya dari sisi tren konsumennya. Selanjutnya ada analisis data peluang pasar ketahanan produk. Di sini saya menampilkan data analisisnya. Dan dari data tersebut, berdasarkan analisis data pasar mengenai ketahanan produk, situasi pasar di Indonesia saat ini menunjukkan bahwa produk DVP menduduki posisi kedua setelah produk spare part asli. Nah, hal ini tercermin dari nilai durabilitas produk DVP yang mencapai 80% dan nilai kompetisi harga sebesar 70%. Nah, durabilitas yang tinggi menunjukkan bahwa produk DVP memiliki ketahanan yang baik dalam penggunaan jangka panjang. Selanjutnya, terdapat alur proses pengembangan produk spare part DVP di PT Astra Daihatsu Motor. Untuk mengembangkan produk spare part DVP tersebut yang memiliki kualitas setara dengan produk aslinya, namun dengan harga yang lebih terjangkau, diperlukan sebuah proses pengembangan produk yang sangat terstruktur. Yang pertama yaitu pemilihan part, yang kedua pembuatan proposal pengembangan produk, yang ketiga pengajuan proposal ke manajemen, yang keempat yaitu pencarian supplier, yang kelima ada penerapan target harga dan pasar, yang keenam ada pemilihan supplier dan negosiasi, yang ketujuh ada pengumpulan sampel part, penarikan gambar dan penggambarannya, yang kedelapan ada persetujuan sampel part, yang kesembilan ada uji coba part, yang kesepuluh ada registrasi nomor part, yang ke-11 ada pengembangan program penjualan, yang ke-12 ada sosialisasi produk dengan konsumen, yang ke-13 ada peluncuran produk tersebut. Nah, di tahap selanjutnya yaitu ada alur penjualan dan pengiriman spare part DVP kepada konsumen. Nah, proses penjualan dan pengiriman spare part DVP dari pabrik supplier hingga sampai ke konsumen melalui jaringan distribusi yang melibatkan beberapa pihak. Dimulai dengan produksi di pabrik supplier, setelah itu spare part DVP selesai diproduksi dan lolos pengujian kualitas, mereka dikirim ke gudang PT Astra Daihatsu Motor yang salah satu distributor utama di Indonesia. Nah, gudang ini bertanggung jawab untuk menyimpan dan mengelola persediaan spare part sebelum didistribusikan lebih lanjut kepada konsumen. Nah, melalui gudang PT Astra Daihatsu Motor, spare part DVP kemudian didistribusikan ke dealer-dealer dan toko-toko spare part yang telah melakukan pemesanan melalui PT Astra International atau AI. Selanjutnya, terdapat grafik hasil penjualan pengembangan produk DVP di PT Astra Daihatsu Motor. Hasil penjualan dari pengembangan produk DVP di PT Astra Daihatsu Motor terlihat pada tabel bahwa total sales atau penjualan part DVP pada PT Astra Daihatsu Motor dari tahun 2017 hingga tahun 2024 menghasilkan sebanyak atau mendapatkan profit sebesar 270 miliar dengan penjualan produk DVP part tertinggi terdapat pada part bertipe absorber yang menghasilkan total profit sebesar 139 miliar. Selanjutnya, saya akan masuk ke tahap kesimpulan. Di sini, PT Astra Daihatsu Motor telah berhasil mengembangkan produk spare part barunya, yaitu Daihatsu Value Part atau DVP, sebagai respon terhadap tren konsumen yang cenderung beralih ke spare part imitasi yang lebih terjangkau setelah pemakaian kendaraan berumur 3 tahun. Dengan menghadirkan DVP yang menaruhkan harga lebih murah namun tetap mempertahankan kualitas yang hampir sama dengan spare part aslinya, perusahaan dapat memanfaatkan peluang pasar yang signifikan di Indonesia. Analisis pasar juga menunjukkan bahwa DVP ini mampu bersaing baik dari segi durabilitas maupun harga dan menduduki posisi yang kuat di pasar spare part setelah produk aslinya. Nah, proses pengembangan produk DVP ini yang terstruktur dan melibatkan tahapan mulai dari pemilihan komponen, pembuatan proposal pengembangan, dan juga hingga uji coba produk menjadi kunci keberhasilan PT Astra Daihatsu Motor dalam memasarkan produk tersebut. Nah, hasil penjualan tersebut juga mencatat profit yang signifikan sebesar 270 miliar. PT Astra Daihatsu ini juga tidak hanya berhasil memperluas pangsa pasar mereka, tetapi juga memenuhi kebutuhan konsumen akan spare part yang handal namun terjangkau secara finansial. Mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf karena saya juga masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.